Kembali lagi bersama saya Tau Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menggunakan Laravel 9. Nah, jadi Laravel 9 itu baru dirilis kemarin ya, tanggal 8 Februari. Nah, kebetulan karena baru rilis, ada banyak fitur yang menarik nih yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman, aku bakal ngajarin ke kalian gimana cara nge-setup Laravel dari awal eh, menggunakan Laravel Breeze dan menggunakan Next.js. Nah, jadi sekarang Laravel udah mulai support dengan framework-framework front-end JavaScript seperti Next.js yang pada dasarnya itu adalah React.js. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya udah pernah ketahui coding, udah belajar Laravel, udah belajar React, nah yang sekarang itu cocok banget nih untuk teman-teman. Apalagi stack React.js sekarang itu lagi hot-hotnya di pasaran. Oke, jadi langsung aja nih kita buka websitenya Laravel. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini bagi yang baru pertama kali mengenal Laravel, jadi Laravel itu adalah sebuah framework PHP yang biasanya digunakan untuk ngebikin full stack aplikasi gitu, aplikasi full stack. Tapi sekarang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Kita bisa gunakan untuk backend aja, ngegenerate API, atau kebutuhan lainnya gitu. Nah, di sini Laravel itu sangat populer. Dan teman-teman yang mungkin dari kampus atau dari kuliah, ketika kalian memilih untuk belajar sebuah stack baru, Laravel merupakan salah satu pilihan yang tepat jika kalian ingin eh, serius di dunia pemrograman. Tapi sebelumnya aku bisa ngasih advice nih ke teman-teman. Sebelum teman-teman masuk ke sini, ada baiknya karena Laravel itu adalah PHP ya. Jadi minimal teman-teman pelajari dulu nih dasar-dasarnya. Jadi pelajari dulu PHP natif, kemudian OOP-nya, kemudian teman-teman pelajari yang namanya MySQL SQL natif gitu. Nah, baru deh teman-teman pindah ke sini. Tapi kalau misalnya nggak sabaran ya nggak apa-apa. Lanjut aja datang ke sini. Nah, kebetulan karena kita menggunakan Next.js sebagai front end, minimal teman-teman bisa menggunakan JavaScript. JavaScript. Oke. Kira-kira seperti ini. Dan ada sedikit dasar tentang React.js. Oke, jadi langsung aja. Kalau misalnya kita lihat di sini, Laravel itu punya homepage yang baru ya, yang fresh dan teman-teman bisa lihat di sini stylenya bagus dan menarik. Dan kalau kita lihat di sini, Laravel itu support banyak stack seperti Vue.js, kemudian Liveware, bahkan React.js. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan yang namanya starter kit dari si Laravel itu sendiri. Nah, jadi langsung aja kita pergi ke Get Started. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan instalasi, pastikan di sini versinya udah 9. Scroll ke paling bawah, klik bagian install via Composer. Nah, eh, jadi teman-teman download dulu nih Composer di internet, diklik download dan diinstal gitu. Jadi kalau udah selesai diinstal si komposernya, maka kita bisa lanjut lagi nih. Nah, kemudian berikutnya teman-teman harus punya SAM nih. Oke. Jadi diinstal dulu SAM-nya. Kalau udah selesai, baru deh kita bisa lanjut juga. Oke. Nah, kebetulan aku udah nginstal SAM dan konfigurasi si komposernya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, SAM aku udah running. Kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita butuh SAM? Nah, sebenarnya sih simpelnya kita mau ngebundling aja nih kebutuhan kita. Aku nggak mau ribet. Sebenarnya sih ke depan mungkin aku bakal ngajarin ke teman-teman gimana cara pakai Docker ya. Tapi untuk sementara agar nggak ribet, karena pada dasarnya kita pengen belajar programmingnya, ya udah kita pakai SAM aja gitu. Dan tentunya di SAM itu udah include nih database-nya itu udah pakai MariaDB. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi nih nge-setup, oh database apa ya yang mau saya pakai gitu. Nah, kemudian next kita close aja. Nah, kemudian langkah berikutnya yang teman-teman harus lakukan adalah pastikan mengcopy komen yang ini. Sebentar. Nih, yang ini dulu, pastikan ini Composer Global Require Laravel Installer. Kemudian dipastikan di terminal teman-teman. Ya, kebetulan aku udah install dan tunggu prosesnya selesai dan teman-teman bisa mengikuti eh, proses yang akan kita lakukan setelah ini. Oke. Nah, jadi di sini aku akan ngebikin sebuah folder. Ya, kebetulan udah ada nih namanya Laravel. Kemudian di sini kita akan menggunakan command yaitu Laravel new kita bikin aja namanya backend ya. Kira-kira seperti itu. Karena kebetulan kita bakal integrasi dengan
frontend kita yaitu Next.js. Maka di sini Laravel-nya aku beri nama backend. Nah, kemudian sembari kita menunggu nih teman-teman, eh, kita bisa ngelihat nih ke websitenya. Eh, Ternyata kalau misal kita perhatikan, Laravel sekarang udah menyediakan yang namanya starter kit yang membantu kita ketika ingin ngebuat sebuah project baru dan udah di scaffolding dan udah ada template-nya nih sehingga teman-teman nggak perlu ribet lagi nge-setup project pertama teman-teman gitu. Nah, jadi di sini eh, Laravel punya sebuah paket yang namanya Laravel Breeze. Nah, jadi Laravel Breeze itu kayak semacam eh, apa ya, kalau di dulu itu kayak Laravel UI yang udah nge-scaffolding kebutuhan authentication kita. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi untuk implementasi login, registration, reset password, email verification, hingga password confirmation. Dan yang enaknya, si Laravel Breeze ini udah include dengan Blade template dan Tailwind CSS. Kira-kira seperti itu. Tapi kebetulan karena kita nggak make, ya udah ini di skip aja. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lihat dulu kira-kira projectnya udah selesai atau belum. Oh, ternyata belum. Kita bisa scroll-scroll nih ke bawah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya beberapa starter kit di Laravel 8. Yang pertama adalah Laravel Breeze dengan Blade. Kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya Laravel Breeze dengan Inertia bagi pengguna Inertia JS. Dan berikutnya adalah Laravel Breeze dengan Next.js. Dan tentunya bagi teman-teman di sini yang menggunakan Vue.js, dia juga punya template untuk Nuxt.js. Oke, jadi kebetulan karena saya pengguna React.js, ya udah aku milih Next.js di sini. Karena kebetulan eh, kayaknya Laravel lagi pengen gimana ya mengintegrasikan si React ini ke ekosistemnya Laravel. Kalau dulu kan dia sering banget tuh ngeusung Vue.js, tapi nggak tahu ya. Barusan di sini di dokumentasinya lebih menekankan Next.js. Ya biasanya kalau dulu-dulu itu pasti Laravel with Vue.js atau gimana gitu. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Nah, di sini kita cek lagi nih, ternyata udah selesai. Nah, kalau udah selesai dan sukses seperti ini, tanpa ada error, teman-teman bisa close, oke. Dan bagi yang menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa klik kanan di sini, oke. Klik kanan, dan teman-teman bisa melihat di sebelah kiri struktur dari project Laravel kita, gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya, apa sih itu Laravel, teman-teman bisa nonton video aku Laravel 8 yang udah ngejelasin tuh kebutuhan-kebutuhan seperti apa itu migration, apa itu env, apa itu ORM dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita akan menginstal sebuah paket yang namanya Laravel Breeze. Jadi kita ikutin aja ya dokumentasi. Jadi teman-teman tinggal gini aja klik nih di Kompas ya. Composer require Laravel Breeze. Oke. Kemudian di paste di sini. Kemudian kita enter. Nah, maka si Composer bakal install si paket Laravel Breeze. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah karena kebetulan kita nggak butuh view karena ceritanya ini dipakai untuk API doang ya atau backend. Nah, di sini kita tinggal nge-generate apa namanya? API dari si Breeze gitu. Jadi teman-teman kita menggunakan PHP Artisan Breeze Install API. Jadi dia cuma nge-scaffolding urusan-urusan yang berhubungan dengan API. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, Breeze scaffolding install successfully. Sehingga kalau misalnya kita lihat di bagian root di sini, nah teman-teman bisa ngelihat nih, kita udah di setup kan gitu. Nah, dia udah ngebantu kita dengan si sanctumnya, kemudian di sisi outnya udah dibikinin rootnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi nih ngoding dari awal hingga akhir, API-nya udah jalan dan sudah bisa kita gunakan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, mungkin aku clear dulu nih. Nah, teman-teman tinggal tuliskan di sini PHP Artisan Serve untuk menjalankan si project-nya gitu. Nah, sehingga project Laravel kita berjalan. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman, karena kebetulan kita kan menggunakan Next.js nih. Nah, di mana kita dapat template-nya? Nah, karena Laravel Breeze itu adalah PHP backend, sedangkan Next.js itu JavaScript.
dan tentunya udah beda ya environment-nya. Nah, si Laravel udah menyediakan satu repository GitHub yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman bisa ambil di sini, lalu diklik ini, klik. Nah, kemudian teman-teman bisa klik ini, copy, lalu kita clone. Oke, kita clone. Jadi di sini kita buka terminal kita, kemudian kita tuliskan git clone, kemudian di paste di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, maka si GitHub akan nge-cloning si repo tadi, dan mungkin kita ganti di sini namanya jadi front end ya. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa klik kanan lagi nih di sini, open dengan Visual Studio Code-nya. Kemudian di bagian sisi terminal, oke, di bagian sisi terminal, teman-teman tuliskan npm install. Tapi sebelum ini, teman-teman harus pastikan dulu di sistemnya udah terinstall yang namanya Node.js. Nah, ini, sorry. Nah, bagi teman-teman yang belum, silakan di-download dulu ya di websitenya. Nah, bagi yang sudah, untuk memastikan apakah udah ada nih Node.js di sistem kita, teman-teman bisa melakukan pengecekan dengan menuliskan komen node v. Kira-kira seperti ini. Jika udah terlihat ya versinya seperti ini, teman-teman udah berhasil integrasi Node.js di sistemnya. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal tuliskan npm install agar segala macam dependensi yang dibutuhkan oleh si front end terinstall di project kita. Nah, sembari menunggu, sesuai dengan instruksi yang ada di Laravel, kita bisa mengcopy env example yang ada di sini, kemudian kita paste di root directory di tempat yang sama, kemudian kita rename menjadi env lokal. Tuh. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada si front end kita, atau lebih tepatnya si Next.js tadi, oh ternyata ini adalah URL dari backend kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk URL server kita itu 127.001.8000. Nah, itu sama aja dengan HTTP localhost 8000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika teman-teman nanti mau di deploy aplikasinya, nah nanti aku bakal ajarin deh gimana cara merubah ini sesuai dengan domain yang kita gunakan ke depan. Tapi untuk sekarang biarin aja dulu seperti ini. Oke, nah kita kembali lagi ke terminal dan teman-teman lihat di sini paketnya udah terinstall dan di sini nanti ada tambahan folder namanya Node Module. Artinya udah terinstall seluruh dependensi yang dibutuhkan oleh si Next.js. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal tuliskan npm run dev. Kira-kira seperti ini. Nah, sehingga teman-teman bisa buka di sini. Kita coba copy saja. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini aplikasi kita akan berjalan sebentar lagi. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin dia lagi compiling ya. Oke, ready started. Agak lama dikit, nggak tahu kenapa. Nah, itu udah selesai. Dan kita cek, nah Laravel kita udah front end Laravel kita udah berjalan. Nah, aku mau jelasin sedikit nih ke teman-teman. Di sini menggunakan template-nya si Laravel tadi, dia udah nge-setup teman-teman yang namanya Tailwind CSS. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Tailwind CSS-nya udah disetupin, kemudian dia udah ngasih headless UI, dan dia juga udah nge-install Axios dan PostCSS. Bahkan dia juga udah nge-install SWR. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat aplikasi yang kita gunakan itu udah SPA teman-teman. Karena ceritanya based on React. Jadi kalau misalnya kita back nih, aku pergi ke register, nah itu nggak ada loading lagi nih. Aplikasi kita jadi lebih cepat, lebih kenceng, dan lebih enak untuk digunakan. Nah mungkin aku mau daftar dulu nih. Adil, kira-kira seperti ini. Kemudian aku isikan passwordnya. Tuh. Nah teman-teman bisa klik tombol register, dan di sini kita dapat request fetch. Sepertinya ada masalah nih di sini. Alasannya adalah karena ada satu lagi yang tinggal nih. Laravel-nya udah kita install, hanya saja database-nya belum kita setup. Nah, gitu. Jadi ada satu step lagi yang miss. Jadi teman-teman bisa buka SAM-nya dan buka phpMyAdmin. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian klik new. Nah, sesuai dengan nama database yang kita setup di .env,
Nah, teman-teman bisa bikin database baru di situ. Nah, kebetulan mungkin di sini aku bakal bikin sebuah aplikasi namanya Learning, kira-kira seperti ini. Learning. Oke. Nah, kemudian kita bakal bikin database baru di sini. Kita klik create dan setelah itu kita jalankan komen PHP Artisan migrate di Laravel kita. Jadi teman-teman bisa Ctrl C dulu, kemudian PHP Artisan migrate. Kira-kira seperti ini. Nah, si migrate itu akan ngebikin table secara programatically ke sisi database kita. Nah, kemudian teman-teman jalankan PHP Artisan Sub lagi. Nah, untuk membuktikan apakah table tersebut masuk ke database kita, nah teman-teman bisa refresh ulang aja nih ke bagian struktur, dan teman-teman bisa lihat nanti, coba kita refresh. Nah, kita udah kebikin table dari si Laravel secara otomatis. Dan kembali lagi ke aplikasi kita coba klik register ya. Klik. Apa yang terjadi? Mungkin kalau misalnya ada blocking dia bakal error, kita coba refresh ulang aja ya. Kita coba klik Fadil dengan ini dan kita coba register. Oke, nah tetap sama errornya kenapa? Aku juga nggak tahu. Eh, Sebentar, kita cek dulu nih. Kalau misalnya kita cek di sini di sisi network, kita dapat error dan errornya adalah 404. Ya, 404 not found. Nah, kalau kita lihat di sini, dia nge-request ke localhost 3000. Nah, berarti ada masalah nih ke mana dia merujuk eh, si ini tadi. Oh, aku tahu salahnya di mana. Kebetulan tadi aku tipe nih teman-teman. Ternyata harusnya aku nulis di sini bukan INV spasi lokal, tapi INV titik lokal. Sehingga si INV kita nggak kebaca. Makanya dia ngerunning ke localhost 3000. Nah, jadi teman-teman lagi di sini kita matikan. Pencet aja Ctrl C, kemudian tuliskan npm run dev. Kira-kira seperti ini. Nah, maka dia bakal teman-teman bisa lihat di sini ya statusnya. Dia ngeload INV lokal kita yang ada di sini dan akan menggunakan URL yang ini. Oke. Nah, kita tes lagi ya di sini. Nah, kita coba refresh aplikasinya. Oke. Tuh, kita lihat dia udah berhasil di-compile. Kemudian kita jalankan perintah untuk register di aplikasi kita. Yuk, kita klik register. Nah, maka teman-teman bisa ngelihat ya, aplikasi kita bisa diakses, kita bisa login, dan kalau kita refresh, dia tetap di kondisi login, dan kalau kita klik logout, dia akan logout. Dan jika kita login lagi nih menggunakan akun yang udah kita bikin, maka dia bisa login. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sih aku cukup excited ya dengan Laravel 9 yang baru ini, yang pada dasarnya dia udah support dengan PHP 8 yang tentunya banyak fitur-fitur bagus dari PHP 8 dan performa yang keren yang bisa kita implementasikan di project kita ke depan. Nah, semoga ke depan Tahu Coding mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan tutorial yang bagus, terutama untuk di bagian Laravel. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Stay tune dan see you next time.